Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nopunus Mali, NIM 2019-01-2023. Di sini saya akan menjelaskan cara setting mesin bor duduk manual. Mesin bor duduk menggunakan energi listrik untuk menghidupkannya, sehingga sebelum mengoperasikannya pastikan telah terhubung dengan sumber listrik. Cara menggunakan mesin bor duduk. Yang pertama, colokkan kabel power mesin bor duduk ke sumber listrik yang tersedia. Langkah kedua, pasang mata bor sesuai ukuran yang diinginkan pada cuk kepala bor. Gunakan kunci cuk untuk membuka dan mengencangkan mata bor. Yang bagian ketiga, atur ketinggian meja geser agar mata bor dapat menjangkau kedalaman benda kerja dengan cara mengundurkan tuas pengaturnya ketinggian meja. Setelah meja geser berada di posisi yang tepat, kencangkan kembali tuasnya. Langkah yang keempat, tempatkan benda kerja yang telah diberi tanda titik pengeboran pada meja geser. Kemudian, kunci benda kerja agar tidak terlepas ketika proses pengeboran berlangsung. Langkah yang kelima, arahkan dengan tepat mata bor ke tanda titik benda kerja dengan cara menurunkan tuas handle cuk bor, dan pastikan ujung mata bor tepat berada pada titik benda kerja. Jika belum tepat, atur meja geser sampai posisi titik benda kerja tepat di bawah ujung mata bor. Langkah yang keenam, tutup kaca pelindung pada mesin bor dan hidupkan mesin bor duduk dengan menekan saklar mesin ketika posisi on. Langkah yang ketujuh, setelah mesin dihidupkan, turunkan tuas cuk secara perlahan-lahan sampai mengenai benda kerja. Kemudian tekan tuas cuk tanpa tenaga dan biarkan mata bor melakukan pengeboran dengan sendirinya sampai selesai. Jika melakukan pengeboran pada lubang yang dalam, angkatlah sekali tuas handle cuk agar bram atau runtuhan sisa bor dapat keluar. Dan untuk pengeboran benda keras, teteskan air cooler secara bertahap agar mata bor tidak cepat panas yang mengakibatkan mata bor tumpul. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Prayogo Trihandono, NIM 20200012015 dari Teknik Industri kelas A kelompok 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses persiapan benda kerja sebelum melakukan proses pengeboran. Adapun peralatan yang dibutuhkan pada step proses persiapan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah high gauge. High gauge ini dilengkapi dengan rahang penggores yang berfungsi untuk menggores atau memberi tanda pada benda kerja setelah menemukan ukuran tinggi sesuai kebutuhan. Kemudian ada penitik. Penitik adalah salah satu peralatan atau alat bantu kerja yang berbentuk batangan baja yang berujung lancip dan mempunyai fungsi untuk membuat titik pada permukaan benda kerja. Pada dasarnya, penitik membuat titik pada permukaan benda kerja adalah sebagai tanda bahwa pada titik tersebut merupakan objek yang akan dibor. Kemudian ada meteran. Meteran merupakan alat ukur untuk melakukan pengukuran pada benda kerja yang meliputi panjang benda kerja, lebar benda kerja maupun tinggi benda kerja. Lalu ada penggaris siku atau penggaris lurus, mempunyai fungsi sebagai pelurus goresan pada benda kerja. Penggunaan penggaris atau mistar digunakan jika ada goresan yang tidak bisa dikerjakan dengan high gauge, seperti garis yang miring atau melintang. Lalu ada palu besi. Palu besi adalah salah satu alat pengeboran benda logam yang mempunyai fungsi untuk memukul benda kerja atau alat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Setiawan, NIM 20200012002 dari kelompok 2A, kelas Teknik Industri A.
Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah drilling atau pengeboran benda kerja dengan lubang berdiameter 12 mm. Cara mengebor benda kerja pada mesin bor duduk adalah dengan cara melakukan drilling dengan ukuran bertahap. Contoh, jika kita menghendaki ingin melakukan pengeboran dengan diameter 12 mm, maka pengeboran harus dilakukan bertingkat. Bisa dimulai dengan mata bor 5 mm, kemudian naik step ke diameter 8 mm, naik step lagi ke diameter 10 mm, kemudian langkah pengeboran terakhir 12 mm. Langkah-langkahnya: pertama, pasang mata bor berukuran 5 mm pada cuk bor duduk. Kedua, pasang benda kerja yang akan dibor pada meja kerja mesin bor duduk. Ketiga, buat tanda titik terlebih dahulu pada benda kerja agar mata bor tidak meleset. 4. Hidupkan mesin bor dengan putaran yang sesuai. 5. Putar tuas mesin bor duduk agar mata bor turun dan dapat melakukan proses pengeboran. 6. Bor dengan tekanan perlahan agar mata bor tidak patah. Ke-7, bisa ditambahkan kulan atau pelumas agar mata bor tetap terjaga suhunya. 8. Jika sudah selesai dengan pengeboran 5 mm, selanjutnya lakukan pengeboran dengan mata bor 8 mm dengan langkah yang sama hingga langkah pengeboran akhir, yaitu dengan mata bor 12 mm. 9. Atau terakhir, setelah selesai dilakukan dengan pengeboran berdiameter 12 mm pada benda kerja, kemudian lepas benda kerja dan bersihkan dari bram-bram sisa pengeboran.